Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang proses-proses geologi yang membentuk permukaan bumi, mulai dari tektonisme, siklus batuan, orogenesa sampai gerakan lempeng tektonik. Yuk kita mulai. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadif dengan absen 29. Perkenalkan, nama saya Krista Bella Olivia Maheda dari absen 13. Dan perkenalkan, saya adalah Asda Tayu Ahizar dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Kenzi Hamizan Pin, absen 21. Nah, yang pertama kita membahas tektonisme. Tektonisme itu adalah proses perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen dari dalam bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik. Proses ini mencakup patahan atau fault dan juga lipatan atau fault yang dapat mengubah struktur batuan, membuat pegunungan, lembah, serta retakan-retakan di kerak bumi. Selanjutnya ada dua epirogenesa, yaitu yang pertama epirogenesa positif. Jadi epirogenesa positif itu adalah pergerakan vertikal permukaan bumi yang menyebabkan penurunan dari daratan relatif terhadap permukaan laut. Contohnya seperti peristiwa isunya Jakarta 2045. Nah, itu kan Jakarta karena kebanyakan beban di dalamnya, daratan itu bakal menurun dan permukaan air laut akan naik ke atasnya. Nah, ini gambarnya di sini. Seperti gambar daratan yang turun perlahan sehingga wilayah pesisir yang sebelumnya kering menjadi tenggelam dan tergenang air laut. Ciri utamanya adalah luas daratan berkurang dan terlihat air laut masuk lebih jauh ke darat. Kemudian, epirogenesa negatif. Jadi, epirogenesa negatif itu adalah pergerakan vertikal yang menyebabkan kenaikan daratan relatif terhadap permukaan laut. Jadi contohnya itu seperti peristiwa pantai Stockholm di Swedia. Contohnya dalam gambar ini. Arti daratan yang naik perlahan sehingga daerah yang dulunya berada di bawah permukaan laut sekarang menjadi daratan baru. Ciri utamanya itu adalah luas daratan bertambah dan garis pantai terlihat bergeser ke laut. Nah, seperti itu nih teman-teman pengertian tektonisme. Nah, kita lanjut bakal ke siklus batuan. Sekarang giliran saya ya. Kita bahas siklus batuan. Siklus batuan adalah proses alami yang menggambarkan perubahan bentuk dan jenis batuan secara terus-menerus dari satu jenis ke jenis lainnya, melalui berbagai proses geologi seperti pelapukan, erosi, tekanan, dan panas. Ada 3 jenis utama batuan dalam siklus ini. Yang pertama adalah batuan beku, terbentuk dari pembekuan magma. Yang kedua, batuan sedimen, terbentuk dari endapan material yang mengeras. Yang ketiga, batuan metamorf, terbentuk dari perubahan batuan sebelumnya akibat tekanan suhu tinggi. Siklus batuan bisa dimulai dari mana saja. Misalnya, magma yang membeku jadi batuan beku yang tererosi dan mengendap menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang terkubur dalam waktu lama bisa berubah menjadi batuan metamorf. Bahkan, batuan metamorf bisa meleleh kembali menjadi magma. Dan siklus pun terus terulang. Nah, sekarang kita masuk ke orogenesa. Orogenesa adalah gerakan dari dalam bumi yang berlangsung relatif cepat dan jangkauan daerahnya tergolong sempit. Istilah orogenesa berasal dari bahasa Latin oros dan genesis. Oros berarti gunung dan genesis artinya pembentukan. Terjadinya proses orogenesa di daerah luas akan membentuk suatu pegunungan. Proses ini disebut mountain building force. Contoh gerak orogenesa adalah terbentuknya deretan lipatan pegunungan muda Sirkum Pasifik. Nah, sekarang kita ke bagian terakhirnya, yaitu gerakan lempeng tektonik. Kalian pernah dengar nggak soal lempeng tektonik? Bumi kita ternyata itu bergerak terus. Salah satunya gerakannya disebut divergen dan juga konvergen. Gerakan divergen ini terjadi saat dua lempeng bergerak saling menjauh. Ini biasanya terjadi di dasar laut, membentuk celah yang disebut mid ocean ridge atau pegunungan bawah laut. Dari sini magma naik dan terus membentuk kerakan bumi yang baru. Nah, selanjutnya gerakan konvergen adalah saat dua lempeng bergerak saling mendekat hingga bertabrakan. Apa akibatnya? Bisa terbentuk gunung, palung laut, atau bahkan gempa bumi yang besar. Jadi meski kita tak merasakan bumi itu terus bergerak dan berubah, kalian kan? Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang proses-proses geologi. Dari tektonisme, siklus batuan, orogenesa,
dan gerakan lempeng. Semoga makin paham ya gimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like dan share ya. Nah, video tadi merupakan letusan dari Gunung Merapi. Gunung tersebut meletus pada akhir-akhir ini. Nah, dampaknya bisa bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Itu semua merupakan dari rangkaian proses vulkanisme. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas. Sebelumnya letusan gunung berapi itu ada tanda-tandanya nggak sih? Ada dong, biasanya ada gempa kecil, kenaikan suhu di sekitar kawah, pelepasan gas seperti sulfur, bahkan perubahan bentuk gunung akibat tekanan magma dari dalam. Kalau sudah meletus, dampaknya bisa berupa aliran lava, lontaran batu, bahkan abu vulkanik, serta gelombang panas atau awan piroklastik yang sangat berbahaya. Uniknya nih, biasanya tanah di sekitaran gunung itu jadi lebih subur loh, karena lava yang keluar itu mengandung banyak unsur hara. Berarti letusan gunung berapi itu ada dampak positifnya juga ya, Gan? Iya, bener banget tuh, Jan. Nah, erupsi itu juga gak semuanya sama loh, guys. Ada yang namanya erupsi eksplosif, ada juga erupsi efusif. Nah, tolong jelasin dong, guys. Nah, erupsi eksplosifnya itu tekanan gas tinggi menyebabkan letusan dahsyat, sementara erupsi efusif yaitu lava mengalir perlahan tanpa ledakan besar. Nah, kalau di video tadi berarti termasuk ke dalam erupsi eksplosif ya guys. Itu kan berdasarkan kekuatannya ya, Jay. Erupsi juga bisa dibedain tahu proses keluarnya. Ada linier, areal, dan sentral. Letusan Merapi juga merupakan erupsi sentral ya, guys. Oh, banyak juga ya. Tapi gue kayaknya tahu nih satu lagi. Jenis-jenis erupsi berdasarkan sifatnya. Buset, banyak banget. Emang apaan aja Rajan? Nah, ada yang pertama itu tipe Hawaii, yang kedua itu tipe vulkano, dan terakhir ada tipe Plinian. Video tadi gunung berapi itu merupakan tipe Plinian. Sebenarnya ada banyak banget loh guys jenis-jenis gunung berapi. Tapi kayaknya kalau gue bahas bisa 1 jam deh videonya. Bisa aja lu, Jan. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke jenis-jenis gunung berapi. Yang pertama itu ada gunung stratovolcano, perisai, kinderkorn, dan kaldera. Nah, kalau gunung Merapi tadi itu kan bentuknya kerucut ya. Berarti dia itu tuh termasuk gunung strato nggak sih nih? Yoi kan, betul. Berarti gunung berapi itu bentuknya dipengaruhi oleh proses vulkanik ya? Iya dong. Nah, nggak semua gunung berapi itu aktif. Yang aktif itu yang masih mengalami erupsi. Ada juga yang dorman, yaitu tidak aktif sementara waktu. Tetapi berpotensi meletus lagi ya guys. Ada juga loh yang punah. Artinya dia tidak menunjukkan aktivitasnya lagi selama beribu-ribuan tahun dan tidak akan meletus lagi. Wah, panjang juga ya pembahasan kita. Gue juga baru tahu loh kalau ternyata vulkanisme itu bukan cuma tentang letusan, tapi juga tentang proses di dalam bumi kita yang terus berkembang dan berubah. Betul, dari struktur, bumi, jenis batuan, hingga erupsi, semuanya saling berhubungan. Semoga ini bisa menjadi tambah wawasan fenomena vulkanisme. Jadi gimana? Kalian sudah tahu kan? Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangsung di dalam bumi sampai Yang dari dulu.
Kindercon dan Caldera. Emang udah mulai tadi? Belum. Belum, nggak jelas. Ayo. Iya lah. Serius Gak ada apa-apa. Serius Gak ada apa-apa. Oke. Habis itu terakhir. Seisme? Seisme itu apaan dah? Jadi seisme itu kata lain dari gempa, Win. Oh, jadi seisme itu gempa. Terus gempa itu seisme? Iya, bener. Oh. Kenapa seisme atau gempa bumi terjadi? Jadi, gempa itu terjadi akibat pergerakan lempeng tektonis bumi. Berdasarkan intensitasnya, gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa besar atau makroseisme dan gempa kecil atau mikroseisme. Nah, alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa namanya seismograf, teman-teman. Nah, jadi salah satu upaya mitigasi gempa yaitu diantaranya adalah pemberian edukasi dan pelatihan mengenai prosedur evakuasi saat gempa, yaitu sebagai berikut nih. Nah, jadi gimana Win? Udah ngerti kan sekarang? Iya. Aku udah ngerti sekarang. Kalian gimana? Udah ngerti belum? Kalau tiba-tiba ada gempa, kalian bakal ngapain? Tulis di kolom komentar ya. Dadah. Dadah.